Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Pada video kali ini, saya akan membuat cold brew dengan menggunakan alat sederhana yaitu French press. Metode cold brew juga dikenal dengan nama lain yaitu seduh dengan menggunakan air ruangan atau air yang dingin, bukan air panas. Jadi dalam metode cold brew ini, panas dari air dirubah atau diganti dengan lama waktu perendaman, atau orang-orang juga biasa bilang atau mengenal dengan sebutan kopi rendam. Nah, kali ini saya akan menggunakan alat French press yang sederhana ini dari JPW Coffee. Nah, French press ini kalian bisa langsung letakkan di timbangan. Nah, di sini kalian juga perlu digital scale. Kali ini saya menggunakan kopi Papua Wamena dari JPW Coffee Roastery. Papua Wamena ini saya giling dengan tingkat gilingan coarse. Jadi kalau kemarin di video sebelumnya saya sudah kasih untuk Tetsukatsu yaitu di coarse seperti French press. Nah, kalau ini lebih kasar lagi. Nah, lebih kasar lagi dari yang untuk French press, tapi untuk cold brew. Nah, jika Sobat JPW memang tidak memiliki grinder, Sobat JPW bisa mengorder atau memesan di JPW Coffee Roastery hanya dengan memberikan notes gilingan kasar atau untuk cold brew. Nah, kita jangan lupa tara. Saya pakai kopinya di sini 20 gram. Oke, 20 gram. Karena namanya cold brew, jadi saya menggunakan air dengan suhu yang dingin. Jadi air ini tidak panas sama sekali dan perbandingannya, oke, kita ratain dulu sedikit. Jangan lupa ditara kembali ketika kita ingin menuang air. Perbandingannya 1:15 karena saya ingin membuat cold brew yang ready to drink atau siap untuk diminum. Tuangnya tidak perlu terlalu banyak diaduk atau diputar, dibikin santai aja. Kalaupun mau di tengah aja dari tinggi gini nggak apa-apa. Cuma tujuan diputar itu supaya semua bubuk terbasahi. Nah, ini kita kasih 300 ml air. Nah, untuk lebih meratanya kita tidak perlu diaduk dengan keras, jadi cukup diturunkan saja ke bawah kopi-kopi yang memang belum terendam air, gitu, sehingga dia semua sudah terendam. Nah, kalau semuanya sudah terendam, kita cukup letakkan penutupnya. Jadi penutupnya diletakkan hanya seperti ini, jadi di bagian atas saja. Tidak sampai turun ke bawah. Kenapa tidak sampai turun ke bawah? Karena di sini masih ada celah udara untuk keluar dan masuk, sehingga mencegah kopi terfermentasi. Karena kalau tertutup rapat, kopi akan mengalami fermentasi dan rasanya akan lebih asam. Nah, itu nanti di luar tujuan kita membuat cold brew. Kita membuat cold brew biasanya menggantikan air panas itu supaya kita tidak mendapatkan rasa yang terlalu asam, terlalu pahit atau terlalu strong. Jadi rasanya nanti akan smooth, sweet, nanti akan full tasty. Jadi rasanya karena lama perendamannya, jadi semua karakter asli dari kopi Papua Wamena ini akan keluar. Nah, kita tinggal masukkan, nah ini pakai air adem, pakai air biasa, kita tinggal masukkan ke lemari pendingin atau ke kulkas dan kita tunggu biasanya antara 8 sampai 12 jam. Namun ada juga yang antara 16 sampai 24 jam. Cuma kali ini saya akan melakukan menaruh di lemari pendingin kurang lebih hanya 12 jam saja. Nah, bubuk-bubuk kopi yang kita giling kasar dia cenderung akan mengambang. Nanti ketika kita sudah taruh di dalam lemari pendingin selama 12 jam, dia hampir keseluruhan, bahkan keseluruhan akan turun ke bawah. Tandanya semua bubuk kopinya sudah terekstraksi. Jadi semuanya sudah diekstrak, baru nanti dia turun ke bawah dan siap akan kita nikmati atau kita minum. Nah, kita taruh dulu ke kulkas yuk. Setelah 12 jam kita ambil dan kita saring.
Ini setelah 12 jam, nah dia kelihatan ya, semua masih ada sedikit sih ya, tapi hanya sangat sedikit. Semua bagian yang tadi mengambang atau bubuk-bubuk yang mengambang sudah turun. Nah, kita langsung push saja. Nah, kita push perlahan untuk menyaring bubuk-bubuk yang masih ada di atas. Ini sih kalau kita lihat dari terawangan sih, terawangan udah cukup clean ya, jernih ya, sudah cukup jernih ya. Namun jika sobat JPW masih ingin menyaringnya kembali hingga partikel-partikel kecilnya hilang, nah sobat JPW juga bisa menggunakan V60. Nah ini V60 yang saya gunakan kali ini yaitu V60 dengan stainless filter, jadi dia tidak perlu kertas lagi dan dia bisa dipakai berulang. Nah untuk membilasnya terlebih dahulu itu lebih baik supaya mungkin ada aroma-aroma besinya atau mungkin juga ada sisa-sisa kopi seduhan sebelumnya, jadi kita main aman saja. Nah kalau semuanya sudah hilang, dan ini juga kita cuci servernya meskipun sudah dicuci ya sebelumnya ya. Oke, dibuang. Oke, nah kita bisa langsung saring. Nah ini segar banget nih, kelihatan ya, clean banget. Ini saya rasa partikel kecilnya juga, partikel halusnya nggak terlalu banyak karena turunnya langsung ya, tidak lama. Nah, kita pastikan habis sampai tetes terakhir. Oke, sambil menunggu kita coba cek nunggunya berapa lama. Saya timer. Kalau mau dibantu sambil diputar sedikit juga boleh, karena ini hanya sebagai saringan, jadi tidak ada ekstraksi lagi, tidak ada blooming, tidak ada untuk ekstrak acidity, ekstrak sweetness, ekstrak strength atau body, nggak ada. Nah ini oke, saya rasa udah cukup. Kalau kita tungguin lagi mungkin masih setengah jaman karena ini lumayan ada sisanya, dan ini partikel yang halusnya pasti biasanya nempel di bawah. Nah ini nanti kita bersihin aja. Nah ini cold brew yang sudah jadi dan siap untuk dihidangkan. Cold brew ini seperti tadi di awal saya bilang, ini cold brew yang ready to drink. Jadi kita cukup ambil gelas dan meminumnya. Jika sobat JPW menginginkan membuat cold brew yang konsentrat atau memang biangnya ya, biangnya dari ekstraksi kopi, biasanya sobat JPW tidak menggunakan 1:15 seperti tadi saya buat. Biasanya di 1:5, 1:6 atau maksimal 1:10. Biasanya buat usaha kopi susu kekinian atau cold brew botolan itu biasanya 1:10 maksimal. Nah kalau ini memang siap untuk saya nikmati nanti. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Jangan lupa ya, selalu dukung channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Semoga membantu. Terima kasih.